Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ryan Ratu Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video pembelajaran kegiatan bimbel di SD Bustanul Huda Surabaya yang berada di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto. Oke guys, kita langsung aja menyaksikan video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baiklah anak-anak, terima kasih. Hari ini kalian sudah datang untuk kegiatan bimbel. Anak-anak, Pak Rosi pada hari ini akan menjelaskan tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu ada yang positif, ada yang negatif. Ayo kita bersama-sama belajar bilangan bulat. Tetap semangat ya. Nah, siap? Siap. Nah, maka ayo kita keluarkan buku tulisnya. Ayo kita mulai pembelajaran penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Perlu diketahui, bilangan bulat itu ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Nah, Pak Rosli paparkan ada 5 contoh soal untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, min 7 ditambah 5. Coba dibaca bareng-bareng. Min 7 ditambah 5. Nomor 2, Min 7 diambil 5. nomor 3, Min 7 ditambah min 5. Nomor 4, Min 7 7 diambil min 5. Nomor 5, 7 ditambah min 5. Terima kasih. Nah, dari 5 soal ini ada cara penyelesaian. Yang pertama, pakai metode koin, yaitu koin positif dan koin negatif. Kemudian cara smart atau praktis. Nah, anak-anak, kita akan memakai cara yang pertama, yaitu metode koin. Apakah kalian siap? Siap. Oke, anak, kasih. Pak Rosy akan membahas soal nomor 1 dulu, yaitu min 7 ditambah 5. Kita cari hasilnya dengan cara metode koin. Koin di sini ada 3 jenis. Pertama, koin positif, koin negatif. Yang nomor 3 adalah koin netral, yaitu gabungan dari koin positif dan negatif. Lah, untuk mempermudah kita akan memakai stiker. Stiker yang kita sediakan ini adalah stiker berwarna hijau dan stiker berwarna merah. Nah, yang hijau ini kita anggap sebagai koin positif, sedangkan yang merah kita anggap koin negatif. Nah, coba anak-anak bisa diulang. Koin yang hijau ini koin apa? Positif. Kemudian kalau yang merah koin? Negatif. Nah, cara menyelesaikan dengan metode koin itu perlu kalimat yang tepat. Coba ditiru. Nanti Pak Rosy akan membuat kalimat metode koin, kalian menirukan ya. Nah, min 7 Min 7 ditambah 5. ditambah 5. Kalau kita ganti dengan kalimat koin seperti ini. Ada koin negatif Ada koin negatif sebanyak 7. sebanyak 7. Disuruh Menambah koin koin positif positif sebanyak 5. sebanyak 5. Ayo Pak Rosy minta bantuan Danis untuk mempraktekkan dari metode koin tersebut. Ada koin negatif sebanyak 7. Nah, coba Danis ambil koin negatif sebanyak 7. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah,
perintahnya apa tadi? Disuruh menambah karena tandanya tambah di sini. Jika tandanya tambah berarti perintahnya adalah menambah apa? Koin positif sebanyak 5. Nah, berarti tugasnya Danis adalah menambah koin positif. Ambil koinnya, Nis. Sebanyak 5. 2, 3. Nah, terus langkah yang terakhir sangat mudah. Masih ingat? Koin yang ketiga tadi koin apa, Suci? Ayo, nggak inget dong. Koin netral. Netral itu bernilai berapa, Anjani? Bernilai 0. Tepuk tangan buat teman-teman. Nah, maka cara penyelesaiannya mudah. Kita buat sebagai koin 0, yaitu gabungan dari positif dan coba Danis ambil positif 1, negatif 1. Nah, ini sudah menjadi koin 0 atau koin netral. Ya, ambil lagi, Nis. Dapat 2, terus dapat 3, dapat 4, dapat 5 dengan ini ya. Berarti ini 0, 0 tambah 0, tambah 0, tambah 0, tambah 0. Nah, semuanya 0 ya. Sisa apa di situ? 2. Sisanya adalah koin negatif sebanyak 2. Nah, karena koin negatif berarti ditulis min 2. Saya ulang ya. Min 7 ditambah 5 sama dengan min 2. Seperti itu. Itu kalau pakai cara metode koin. Jadi ada koin negatif sebanyak 7, disuruh menambah koin positif sebanyak 5, maka sisanya atau hasilnya adalah koin negatif sebanyak 2 atau min 2. Nah, itu kalau pakai metode koin. Nah, ayo anak-anak, masih semangat belajar? Nah, tadi penjumlahan bilangan bulat memakai cara apa? Metode koin. Nah, sekarang kita pakai cara yang kedua. Cara smart atau praktis. Oke. Ini lebih cepat. Min 7 ditambah 5. Cara yang pertama gini. Langkah yang pertama. 7 dengan 5 besar mana, Nak? 7. Nah, kita lihat karena besar 7. 7 ini bilangannya negatif apa positif? Negatif. Kalau negatif pasti hasilnya nanti negatif. Nah, begitu. Kemudian di sini ada 2 angka. Angka 7 dan 5. Nah, maka perintah yang kedua adalah besar diambil kecil. Ingat-ingat, besar diambil kecil. Besar diambil kecil. Itu diterapkan jika tanda bilangannya berbeda. Yang 7 negatif, yang 5 adalah positif. Maka berlaku rumus besar diambil kecil. Yang besar mana? 7. Yang kecil mana? 5. Berarti 7 diambil 5? 2. Nah, hasilnya berarti min 2. Sama atau tidak tadi? Sama. Ini yang cara paling cepat praktis. Parasi ulang ya. Min 7 diambil 5. Langkah yang pertama adalah kita lihat 7 dengan 5 karena besar 7 dan 7 bernilai negatif, maka pasti hasilnya negatif. Langkah selanjutnya kita lakukan pengurangan bilangan yang besar dan kecil. Maka 7 diambil 5, besar diambil kecil. Hasilnya 2. Begitu. Ini berlaku kalau ada tanda bilangan yang berbeda. 7 kebetulan negatif, 5 kebetulan positif, maka berlaku rumus besar diambil kecil. Ya anak, tadi sudah selesai soal nomor 1. Sekarang kita bahas soal nomor 2. Apa soal nomor 2? Min 7 diambil 5.
Oke, tetap kita pakai cara yang pertama. Cara apa Jani? Metode koin. Masih ingat ya? Gampang? Gampang sekali. Oke. Soal nomor 2, min 7 diambil 5. Kalau kita ganti dengan kalimat koin begini. Ada koin negatif sebanyak berapa? 5. Sebanyak 7. Coba Danis terapkan. Ada koin negatif sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sisihkan dulu, Nak. Kemudian perintahnya disuruh mengambil. Nah, disuruh mengambil koin apa? Positif sebanyak 5. Ada nggak koin positif di sini? Nggak ada kan? Nah, ini yang menjadi kesulitan, tapi tetap gampang kok. Jadi ada koin negatif sebanyak 7, perintahnya disuruh mengambil. Berarti diambil koin positif sebanyak. Padahal di sini kan nggak ada koin positif. Maka apa yang kita butuhkan? Koin netral. Nah, kalau tidak ada di sini, berarti kita membutuhkan koin netral. Sebanyak berapa? Ya 5. Coba Danis, kamu membuat koin netral sebanyak 5. 1, Wow, pinter. Terus 2. Terus 4, terus. 5. Nah, sekarang koin ini yang tidak diperlukan dipinggirkan dulu, Nak. Jadi ada koin negatif sebanyak 7, disuruh mengambil koin positif sebanyak 5. Karena nggak bisa ngambil koin positif karena kan tidak ada di sini, maka kita butuh koin netral sebanyak 5. Kenapa boleh ditambahkan netral? Karena koin netral itu adalah nilainya 0 kan. Maka tidak ada masalah kalau ditambah 0, nilainya akan tetap. Maka setelah ditambah koin netral, kita jadikan 1 dulu. Nah, langkah selanjutnya Danis, coba bantu Pak Rosi. Kalau sudah digabung koin ini, kamu buat koin netral sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 1 kan tadi sudah selesai dengan cara metode koin dan cara-cara smart atau praktis. Coba soal nomor 2 itu apa? Min 7 diambil 5. Ya, min 7 diambil 5. Tetap ya kita pakai cara koin dulu. Nah, kalau kita rubah menjadi kalimat koin begini. Ada koin negatif sebanyak 7. Ada koin negatif sebanyak 7. Disuruh mengambil koin positif sebanyak 5. Koin positif sebanyak 5. Baik. Di sini ada koin negatif sebanyak 7. Perintahnya adalah mengambil koin. Ingat kalau pengurangan berarti perintahnya adalah mengambil koin. Koin di sini adalah positif sebanyak 5. Nah, sekarang kita tunjuk Danis untuk membantu Pak Rosi dalam menyelesaikan dengan cara metode koin. Coba Danis. Ada koin negatif sebanyak 7. Kamu siapkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perintahnya apa tadi? Perintahnya apa? Mengambil apa? Mengambil koin. Koin apa? Sebanyak. Loh, padahal di sini adalah koin
Berarti kan nggak bisa nak. Nah kita pakai bantuan koin netral sebanyak 5. Nah ini kenapa koin netralnya sebanyak 5? Karena yang dibutuhkan adalah 5 koin. Seperti itu. Hitung nih. 3, 4. Nah yang tidak diperlukan kamu pinggirkan nak. Pinggirkan. Nah itu berarti sudah nggak diperlukan ya. Ada koin negatif sebanyak 7. Disuruh mengambil koin positif sebanyak 5. Karena tidak bisa diambil, ya maka kita pakai bantuan koin netral sebanyak 5. Lah ini netral bernilai 0, maka tidak ada pengaruh. Tujuannya hanyalah agar bisa menyelesaikan soal ini. Koin netral itu pentingnya di sana. Coba sekarang karena sudah tambah kita jadikan satu. Kita ulang kalimatnya. Ada koin negatif sebanyak 7. Ada koin negatif sebanyak 7. Disuruh Mengambil koin positif koin positif sebanyak 5. sebanyak 5. Nah, coba Danis sekarang perintahnya koin positif sebanyak 5 kamu ambil. 1. Koin positif. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang sudah bisa mengambil koin positif ya. Sebanyak 5. Nah, karena dapat bantuan koin netral tadi, yaitu koin 0. Nah, koin ini kita ambil sebanyak 5. Sisanya apa di sini? Koin sebanyak berapa? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, tepuk tangan anak-anak. Berarti hasilnya adalah atau sisanya koin negatif sebanyak 12. Nah, saya ulang ya. Ada koin negatif sebanyak 7. Disuruh mengambil koin positif sebanyak 5. Karena nggak bisa tadi maka perlu bantuan koin netral. Sehingga sisanya ada koin negatif sebanyak 12. Nah, itu kalau pakai cara apa Arif? Metode koin. Nah, sekarang Pak Rosi bantu untuk cara yang kedua. Min 7 diambil 5. Langkah yang pertama kita lihat 7 dengan 5 besar mana angkanya? 7 ini bernilai negatif apa positif? Negatif. Maka hasilnya harus negatif. Langkah yang kedua 7 tandanya negatif, 5 tandanya juga negatif. Begitu ya. Maka kalau sama tandanya, jika sama dengan ditambah, dijumlahkan. Nah, 7 tambah 5 sama dengan 12. Nah, hasilnya adalah negatif 12 atau min 12. Ingat-ingat anak-anak, kalau pakai cara cepat, yang pertama atau langkah yang pertama, kita lihat angka yang paling besar. Karena angka yang paling besar adalah 7 dan 7 bernilai negatif, maka hasilnya harus negatif. Kemudian langkah selanjutnya kita jumlahkan kedua angka ini. Loh, tadi kan yang pertama besar diambil kecil. Iya, kalau tanda bilangannya berbeda. Karena ini sama-sama negatif, maka harus dijumlahkan atau ditambahkan. Sehingga 7 ditambah 5 adalah 12. Loh, antara metode koin dengan metode smart atau praktis hasilnya juga sama. Begitu anak-anak.
Apakah kalian sudah mengerti? Mengerti. Nanti kita coba dengan latihan soal lagi ya. Ya. Bagaimana Nabila? Siap untuk belajar lagi? Siap. Bagus. Tepuk tangan dulu anak-anak. Anak-anak, sekarang kita bahas soal nomor 3. Min 7 ditambah min 5 atau negatif 7 ditambah negatif 5. Coba Danis siapkan koin negatif sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, perintahnya adalah ada koin negatif sebanyak 7, sudah disiapkan. Disuruh menambah koin negatif sebanyak 5. Nambah lagi nih koin negatif. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang tidak diperlukan dibikinkan dulu. Nah, saya ulang. Ada koin negatif sebanyak 7. Perintahnya di sini disuruh menambah koin negatif lagi sebanyak 5. Loh, beda ya. Disuruh menambah koin negatif sebanyak 5. Maka ada apa di sini? Ada koin negatif sebanyak berapa dihitung, Danis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Ada koin negatif sebanyak 12. Itu kalau pakai metode koin. Sekarang kalau pakai metode smart atau praktis. Nah, metode smart praktis ini langkah pertama, kalau ada kurung dalam soal harus dihilangkan dulu. Syarat untuk menghilangkan kurung itu harus dengan perkalian. Ya, harus dengan cara perkalian. Yang dihilangkan di sini adalah kurung dengan cara perkalian. Nah, karena di samping kurung ini adalah tanda bilangan, maka perkaliannya adalah tanda bilangan dengan tanda bilangan, yaitu positif dikali negatif. Nah, hasilnya itu pasti negatif. Kalau kembar atau sama seperti positif dikali positif, itu hasilnya positif. Kalau negatif dikali negatif kan sama, berarti harus positif. Maka di sini negatif 7 turun, di sini sudah dikalikan, maka tinggal 5 kita tulis. Nah, kurung sudah hilang. Berarti langkah smart bisa kita praktekkan atau kita selesaikan. Masih ingat ya? 7 dengan 5 besar mana? 7 bernilai negatif apa positif? Negatif. Berarti hasilnya harus negatif. Nah, karena di sini tandanya sama, maka perintahnya adalah diapakan? Dijumlahkan. Diapakan bunga? Dijumlah. Apa yang dijumlah? 7 ditambah 5. Hasilnya? 12. Nah, begitu. Mudah ya? Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Soalnya 7 diambil negatif 5. Kalau kita pakai koin, kalimatnya begini. Ada koin positif sebanyak 7. Coba Danis siapkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik. Perintahnya apa ini? Diambil. Kok diambil? Disuruh apa? Mengambil. Mengambil apa ini? Koin. Koin apa yang diambil? Sebanyak? 5. Ada nggak koin negatif ini? Nggak ada. Kalau nggak ada, maka kita pakai bantuan koin netral. Sebanyak 5. Ayo Danis, buat koin netral sebanyak 5. 1, 2, 3,
Nah, yang tidak diperlukan dipinggirkan dulu. Jadi ada koin positif sebanyak 7, disuruh mengambil koin negatif sebanyak 5. Ya nggak bisa diambil, wong nggak ada. Maka kita pakai bantuan koin netral sebanyak 5. Bisa dan boleh, karena apa? Ini 0 dan tidak akan pengaruh pada nilainya. Ya toh? Maka kita selesaikan. Apakah sekarang kita bisa mengambil koin negatif sebanyak 5 di sini? Bisa, karena ini ada koinnya. Boleh Pak diambil? Boleh. Sangat boleh. Ya toh? Maka perintahnya di sini mengambil koin negatif sebanyak 5. Coba diambil nih. Nah, sudah diambil ya? Sisihkan dulu, jangan diambil. Disisihkan, dipinggirkan Danis. Dipinggirkan. Nah, sudah ya? Berarti ini sudah nggak ada. Sisanya apa di sini? Positif. Koin Positif. sebanyak berapa? 12. Coba dihitung. 12. Nah, kalau pakai cara cepat begini. Kita pakai cara cepat. Metode yang nomor 2. 7 dengan 5 besar mana? 7 positif apa negatif? Positif. Maka hasilnya positif. Ya. Kemudian kurung harus kita hilangkan dulu. Begitu ya? Maka negatif dikali negatif hasilnya positif karena kembar gitu ya, sama. Maka 7 turun, 5 turun. 7 dengan 5 kan besar 7 dan 7 adalah positif. Nah, karena ini sama-sama positif maka dijumlahkan. Ingat perintahnya. Kalau berbeda maka rumusnya besar diambil kecil. Kalau sama ya langsung dijumlah. 7 tambah 5 berapa nak? 12. Karena positif tidak perlu diberi tanda plus di depan. Begitu. Itu kalau soal nomor 4. Anak-anak, kita lanjut ke nomor 5 yang terakhir. Soalnya 7 ditambah negatif 5. Kalau pakai metode koin kalimatnya begini. Ada koin positif sebanyak 7. Perintahnya disuruh menambah koin. Koin apa? Negatif. Sebanyak 5. Ayo kita terapkan, minta bantuan Kak Azam. Ayo Kak Azam. Ada koin positif sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagus. Perintahnya tadi disuruh menambah koin. Koin apa? Negatif. Sebanyak 5. coba nambah koin negatif. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang tidak diperlukan dipinggirkan dulu. Nah, jadi sudah jelas ya. Ada koin positif sebanyak 7, disuruh menambah koin negatif sebanyak 5. Kalau menambah koin ini mudah daripada mengambil koin. Ingat, kalau mengambil koin dan tidak ada koinnya harus pakai bantuan koin netral sebanyak yang diperlukan. Dan diperbolehkan dikarenakan nilainya adalah 0, tidak berpengaruh. Begitu. Nah, selanjutnya kita buat koin netral, kita pasangkan antara positif dengan negatif. Coba Zam, dipasangkan. 1, 2, 3, 4. Nah, koin netralnya dipinggirkan dulu. Sip. Sisanya apa ini? Positif. Koin positif sebanyak 2. Itu kalau pakai cara
metode koin. Kita coba pakai cara smart ya, yang praktis. 7 ditambah negatif 5. Nah, karena ada kurung harus diapakan? Hilangkan. Kurungnya diapakan, Nis? Hilangkan. Dihilangkan. Dengan cara apa? Ayo, ingat-ingat dengan cara apa? Dengan cara apa, Nak? Perkalian. Pinter. Dengan cara apa, Mel? Perkalian. Jadi diingat-ingat ya. Untuk menghilangkan kurung harus pakai cara apa? Perkalian. Nah, yang dikalikan ini adalah positif dikali kalau tidak sama hasilnya pasti negatif. Jadi 7 turun, 5 turun. Jadi sisanya tulisannya adalah 7 diambil 5. Tuh, sangat mudah. Ya tahu berapa 7 diambil 5? 2. Atau begini, 7 dengan 5 besar mana? 7. Maka hasilnya positif. Karena ini berbeda, maka diambil. Besar diambil kecil. 7 diambil 5. Loh, antara metode koin dengan metode smart hasilnya pun sama. Begitu ya anak-anak. Danis, apakah hari ini bisa jelas ilmunya? Bisa paham? Dafa Ari bagaimana? Bisa ya? Siap ya? Afif? Siap. Elo? Azam? Siap. Rifki? Siap. Noval? Amel? Nah, ini murid yang paling mungil. Anjani bagaimana? Siap ya? Siap belajar lagi ya? Suci bagaimana? Bunga? Siap. Nabila? Nah, anak-anak, hari ini kita belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan. Bilangan apa? Bulat. Latihan soalnya sebanyak 5. Dengan cara apa? Metode koin dan smart atau praktis. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami dan jangan lupa dilatih di rumah. Ya, insya Allah nanti kita akan membuat video pembelajaran lagi edisi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu.